Cara terbaik menyembuhkan saraf kejepit. Nah, di video ini Kang Abai sengaja buat dan Kang Abai tujukan untuk semua pasien-pasien Kang Abai yang ada di luar sana. Dan ada beberapa pertanyaan serupa yang menginginkan Kang Abai untuk membuat video bagaimana caranya menyembuhkan saraf kejepit. Oke, pertanyaan pertama. Kang Abai akan bacakan dari Mas Rama Wijaya. Kang, buat terapi atau senam khusus penderita HNP dong. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Nurhayani. Beliau sudah cukup lama menderita penyakit saraf kejepit, namun sayangnya karena lokasi beliau yang sangat jauh di Jawa Tengah dan kebetulan saat ini beliau juga sedang bekerja di Malaysia, jadi nggak mungkin kita saling kontak-kontakan aja melalui WhatsAppan. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan serupa yang mungkin Kang Abai nggak bisa bacakan di sini. Oke guys, tetap bersama Kang Abai. Kang Abai. Latihan pertama, Child Pose Stretch. Nah, dalam latihan ini kalian bisa melakukannya itu secara rileks. Tahan selama 5 detik, kemudian ulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Kalian pasti akan merasakan otot yang ketarik di bagian area lumbar dan juga di bagian lengan bawah. Teknik ini sangat berfungsi untuk melenturkan dan juga meluruskan ruas-ruas yang ada di tulang belakang. Kita masuk ke latihan kedua, Cell Stretch. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian kalian bisa tahan selama 3 hingga 5 detik sambil menarik perut kalian ke bagian dalam. Oke, kemudian hembuskan secara perlahan. Ulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Teknik ini sangat bermanfaat untuk memperkuat otot-otot yang ada di bagian perut. Oke, sebagai informasi tambahan, orang yang bermasalah dengan sakit pinggang, ya, orang yang sering bermasalah dengan sakit pinggang otomatis otot perut mereka itu pasti lemah. Nah, untuk menghindari terjadinya atau seringnya kalian mengalami sakit pinggang, otomatis kalian harus melatih otot-otot di bagian area perut. Nah, salah satunya ya dengan melakukan latihan seperti ini. Oke guys, kita masuk ke latihan ketiga, Cobra Stretch. Oke, kalian bisa melakukan latihan ini seperti mau push up. Tahan selama 7 detik. Rasakan adanya peregangan atau adanya otot yang menegang di sekitar area lumbar atau di bagian area pinggang. Ulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Teknik ini sangat membantu untuk merelaksasi otot-otot yang ada di bagian pinggang atau di bagian area lumbar. Kita masuk latihan keempat, piriform stretch. Jika rasa sakit kalian ada di sebelah kaki kanan, ya, maka angkat kaki kanan kalian, lalu silangkan ke atas kaki kiri. Kemudian tarik sejauh mungkin, sejauh yang kalian bisa, itu mendekati mengarah ke bagian dada. Kalian akan merasakan otot yang ketarik di sekitar paha bawah hingga area pantat. Nah, teknik ini sangat berguna untuk merelaksasi otot piriform yang ada di bagian pantat. Otot piriform itu bentuknya dia vertikal di bagian pantat. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping. Ya. Dan juga berfungsi untuk melepaskan saraf sciatica yang terhimpit oleh otot piriform. Oke, ulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Oke guys, kita masuk
pelatihan kelima, hip stretch. Nah, teknik ini adalah tingkat lanjut dari teknik piriform stretch. Jadi, jangan dipaksa, lakukan sesuai kemampuan kalian. Nah, jika rasa sakit kalian itu ada di sebelah kaki kanan, ya, ada di sebelah kanan, maka kaki kanan yang ada di depan dengan membentuk kurva 90 derajat. Lalu kaki kiri lurus, tarik lurus hingga tumit kaki berada di atas, bukan di samping, tapi di atas loh, ya. Tahan sekitar 7 detik, kemudian rilis, lemaskan. Oke, ulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Nah, pada saat kalian melakukan latihan ini, kalian akan merasakan otot yang ketarik di bagian paha bawah dan di sekitar selangkangan atau hip, ya, di sebelah kiri. Kita masuk ke latihan 6, sit stretch. Dekatkan telapak kaki kiri dengan telapak kaki sebelah kanan hingga saling bertemu, ya. Kemudian tekuk lutut dengan menggunakan kedua tangan kalian. Turunkan wajah kalian hingga mulut menyentuh lantai. Oke, lalu pindahkan posisi badan kalian sejauh 45 derajat dengan kedua tangan lurus ke depan. Nah, kalian akan merasakan otot yang ketarik di sekitar bagian otot 100 atau di bagian di bawah ketiak hingga ke bagian tulang rusuk yang ada di samping, ya. Tahan sekitar 7 detik, kemudian rilis, lemaskan. Nah, teman-teman bisa melakukan latihan ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Oke guys, kita masuk ke latihan ke-7, pelvic tilt stretch. Nah, angkat pantat kalian setinggi mungkin. Tahan sekitar 7 detik hingga 15 detik. Oke, kalian bisa mengulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Nah, pada saat kalian melakukan latihan ini, kalian akan merasakan otot yang ketarik di sekitar area sakrum. Area sakrum itu di atasnya tulang ekor dan di area lumbar, ya, di area sekitar pinggang. Oke, kita masuk ke latihan ke-8, both knee stretch. Setelah melakukan latihan pelvic tilt stretch, kalian lakukan latihan both knee stretch. Nah, pada saat melakukan latihan ini, tekuk kedua kaki kalian, kemudian dekatkan ke arah perut dengan bantuan tangan otomatis, ya. Tahan sekitar 7 detik. Oke, kemudian rilis, lepaskan. Luruskan salah satu kaki kalian. Kemudian tarik kaki kalian yang lain mendekati ke arah perut dengan bantuan tangan. Tahan sekitar 7 detik. Kemudian rilis, lemaskan. Kalian bisa mengulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Oke, kita masuk ke latihan ke-9, one leg raise. Nah, pada saat melakukan latihan ini, luruskan salah satu kaki kalian ke arah atas, membentuk kurva 90 derajat. Nah, usahakan jangan ditekuk, meskipun sakit di bagian bawah lutut, ya. Kalian bisa menggunakan alat seperti kain, bisa juga handuk, bisa juga sarung, pokoknya agar
biar lebih maksimal kalian tarik ke bawah ya. Kalian akan merasakan otot yang menegang di bagian lutut bawah. Tahan sekitar 7 detik kemudian lemaskan. Kalian bisa mengulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Oke, kita masuk ke latihan terakhir. Latihan ke-10, prone torso twist. Tekuk dan putar salah satu kaki membentuk 90 derajat ke arah samping ya, dan tahan dengan menggunakan salah satu tangan. Tahan sekitar 7 detik dan jangan lupa breathe, bernafas. Oke, di sini kalian pasti akan merasakan otot yang ketarik di sekitar area lumbar atau di sekitar area pinggang. Oke guys, ada 10 latihan yang udah Kang Abe berikan buat kalian semua yang mungkin saat ini sedang bermasalah dengan saraf kejepit ataupun sciatica ataupun juga piriform syndrome. Nah, lakukan latihan ini minimal 1 kali sehari ya. 1 kali sehari, kalau lebih banyak lebih baik. Entah saat mau baru bangun tidur ataupun saat mau tidur. Nah, kalian bisa lakukan latihan ini ya kurang lebih selama 1 minggu ke depan dan rasakan keajaiban yang akan kalian rasakan. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe dan di-share ke Facebook kalian, karena Kang Abah yakin di luar sana banyak banget orang-orang yang punya permasalahan, entah itu saraf kejepit, entah itu HNP, entah itu sciatica, entah itu piriform syndrome, permasalahan sakit pinggang yang sudah menahun, dan mereka bingung mau berobat kemana. Nah, insya Allah dengan kalian share, kalian sudah berbuat amal kebaikan. Cukup sekian dari Kang Abai, dan akhir kata Kang Abai ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.